down pada saat itu. Memang begitu tahu kalau saya sudah kena kanker itu, saya malah tidak mempunyai semangat. Saya ingatkan itu selalu gini, Mami ada Nawang, Nawang masih butuh, Lintang masih butuh, saya selalu gitu. Saya sampai kaku nih, sampai susah jalan. Saya merasa seperti ada paku ketika kita menginjak, bayangkan saja. Jadi setelah papi meninggal karena COVID, kebetulan saya sama adik itu juga sedang karantina. Jadi sama-sama positif. Ya itu nggak nyangka sebenarnya. Karena papi itu besoknya itu harusnya pulang. Ternyata hari ini itu udah meninggal gitu. Down pada saat itu memang. Suami saya baru meninggal karena COVID. Begitu tahu kalau saya sudah kena kanker itu, saya malah tidak mempunyai semangat. Setelah papi meninggal, mami ini lebih tertutup. Kalau malam itu nggak pernah bisa tidur. Waktu itu saya internship, saya sudah selesai internship, mami ini pulang umroh, saya dihubungin. Saya posisi ada di Malang. Pulang ya, Nduk. Ketika pulang, mami bilang, waktu ngaca itu kok beda ya, Nduk. Akhirnya saat itu saya langsung cari dokter yang menangani tumor, onkologi. Mami maunya itu dokter cewek, ketemu rumah sakit onkologi Surabaya. Jadi dokternya itu bilang, langsung dicek sekaligus operasi, jadi nggak kerja 2 kali. Ya sore itu dokternya telepon, ini hasilnya ternyata ganas, stadium 1A. Tanggal 5, 6, 7 di bulan Desember 2021 saya melakukan operasi, diangkat submastektomi sama rekonstruksi. Pada saat itu saya juga disarankan untuk melakukan kemo tapi yang menggunakan radioterapi. Ya itu selesai itu harus kemo. Kemo itu drop banget. Efek samping dari obat kanker ini juga keras. Sampai sakit semua. Mau bangun itu susah. Mual, rontok, hitam, gosong gitu. Saya tetap harus menelan obat hormon yang menekan untuk tumbuhnya sel kanker. Karena efek dari radioterapi itu memang sangat berat. Saya sampai kaku nih, sampai susah jalan. Saya merasa seperti ada paku ketika kita menginjak. Bayangkan saja, itu akhirnya melumpuhkan kegiatan kedinasan saya selama 4 bulan. Jadi satu sesi itu kayak sesi 1 sampai 10, penyintas kanker semua ini. Ada yang dia itu udah kemo keberapa, terus sudah nggak ada, meninggal. Karena kan biasanya kalau kita kemo itu kan, ya udah itu teman satu sesi gitu. Kalau di radioterapi itu ada kelompoknya gitu. Dalam satu kelompok itu ada 10 orang. Yang dalam satu kelompok itu sampai sekarang yang hidup cuma 2 orang. Ada dosen 1 dengan saya. Karena kemonya di Surabaya, saya pulangnya ke rumah yang di Malang. Kan kemonya tiap hari, Mas. Tiap hari harus saya juskan buah bit. Jadi sebelum kemo, setelah kemo harus minum. Suami cuti juga. Jadi bener-bener yang full. Saya ingatkan itu selalu gini, Mami ada Nawang, Nawang masih butuh, Lintang masih butuh. Saya selalu gitu. Dalam kondisi seperti itu juga saya dihadiahi. Anak saya diterima di perguruan tinggi kebetulan. Itu yang membangkitkan saya lagi untuk saya harus bekerja karena saya itu single parent. Tantangannya itu banyak banget, termasuk MSG. Berapa tahun kita udah nggak ada yang pakai MSG sama sekali. Karena itu termasuk yang dilarang. Pergantian kapus, dokter Ari ini menggantikan kapusnya. Ya mungkin tahu kenapa kok Bu Rina kok lemes. Apel itu nggak pernah ikut karena untuk berdiri saja sudah nggak kuat. Kita sering bercerita gitu, saya kok tertarik ya, karena termotivasi saya ingin cepat sehat. Akhirnya saya diperkenalkan dengan yang teh G, teh
untuk serial itu AG. Saya coba gitu. Ya memang awalnya apapun yang masuk itu mual gitu. Semakin kok merasakan kok kaki itu mulai berkurang. Coba Brina nanti dikurangi dosisnya. Konsumsi ini sih kayak sereal sama teh, dari penjelasannya itu bisa membantu untuk sel kanker. Jadi itu mulai rutin dikonsumsi teh sama serealnya, itu dirasa enak ke badan. Sekarang itu sudah mulai balik kondisi awal. Sekarang ini kan untuk obat-obatan juga udah gak kayak dulu. Kalau dulu tuh tiap hari anti nyeri, sekarang itu udah seminggu cuma 1 kali. Terus sekarang kan tambah sibuk ya, masih di Surabaya, kadang di Jakarta. Mesti saya ingatkan bahwa enggak Mi, obat anti nyerinya. Ternyata dan dok aku sekarang sudah jarang. Buat sepeda motor sendiri sudah mulai bisa. Dari sini ke puskesmas kadang bawa sendiri. Sudah nyampe kantor IBI juga. Tapi ketika kita sembuh ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya jangan pernah putus asa untuk bangkit, untuk sembuh. Karena pasti kita itu akan ada jalan di situ. Jadi apapun kondisinya harus didampingi. Karena bisa jadi kita mendampingi aja itu udah menjadi sesuatu hal yang menguatkan buat mereka yang sakit.